Kayaknya kurang semangat nih Kak, Iya. karena masih hanya 2 orang yang menjawab yang di rumah. Iya. Jadi kalau Abang Sapa ulangi, kakak-kakak menjawabnya dengan harus penuh semangat, Ya, supaya semangat. adik-adik yang di rumah juga semangat. Oke, kita coba ya Kak. Ya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Wah, ini baru mulai terasa semangatnya. Iya benar. Wah, tidak terasa ya Kak, Iya, kita nggak terasa. sekarang sudah memasuki minggu. Advent ketiga. Nah, jadi, ini dia sebagai tanda bahwa kita Iya. sudah memasuki Advent yang ketiga, ada 3 lilin 3 yang, lilinnya, yang benar menyala. Bang. Iya. Nah, kita kan sekarang ada di minggu pagi di tanggal 12 Desember. Iya. Dan di 3 hari kemudian, ada apa itu Kak? Kakak ingat? Iya, kita mau Natal Bang. Bener. Hari Rabu kita Natal nih. Kita mau Natal nih. Ya, jangan lupa untuk adik-adik yang horong 3, jangan lupa kita akan. Ya, benar. Natal datang di tanggal 15 Desember. Jam berapa Kak kita latihan Jam Kak? 4. Wih, jam 4 sore. Oke. Nah, baik. Sekarang kita langsung untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama Kakak Evelyn Kak Yerni dan Bang Henry. Kita akan muji nama Tuhan lewat lagu yang pertama, Dikepak-kepakkan Sayapnya. Semua adik-adik silakan berdiri. Ayo. Ayo berdiri. Ayo semangat semua berdiri. Kita harus semangat puji nama Tuhan. Tuhan. Ayo adik-adik semua kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Dikepak-kepakkan sayapnya. Semua bernyanyi ya. Kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, bagaimana adik-adik? Masih bersuka cita untuk muji nama Tuhan? Masih ya Bang. Oke, baik. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang kedua, Big or Small. Adik-adik tetap dalam keadaan berdiri ya untuk memuji nama Tuhan. Semua bernyanyi deh. Big or Small. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, 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 aku bisa. Sah, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sah, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah adik-adik sekolah minggu semuanya tentunya masih semangat dan sukacita untuk memuji Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita bernyanyi tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Semua bernyanyi
Yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagimu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau berdoa. Saya harapkan kita semua duduk rapi, tertib, lipat tangannya. Adik-adiknya juga diajarin ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Bapa. Di hari Minggu ini kami melaksanakan ibadah offline dari gerejamu HKBP Pardamaian. Bapa di dalam surga, di dalam ibadah sekolah minggu ini Tuhan, kami mengharapkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuntun dan ajarilah kami Bapa di dalam ibadah ini, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Untuk semua lagu pujian kami Bapa, begitu juga nanti khotbah yang disampaikan kakak atau abang guru sekolah minggu kepada kami, biarlah kami boleh mendengar dengan tekun, dengan baik, dan setiap firman yang boleh kami dengarkan menjadi berbuah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu Bapa, beri kekuatan kepada mereka untuk boleh mendidik kami anak-anak sekolah minggu, supaya di dalam mendidik kami anak-anak sekolah minggu mereka selalu bertekun di dalam kasih setia-Mu. Kami mau berdoa buat semua para haladu di gereja HKBP Pardamaian Tuhan Yesus, pendeta resort, pendeta fungsional, amang guru Huria Bibil Fro beserta seluruh sintua yang menjalankan tugas sebagai para haladu. Bapa di dalam surga, sertai beri kesehatan kepada mereka Bapa, supaya di dalam ibadah hari Minggu secara offline atau online boleh berjalan dengan baik. Di bulan 12 ini Bapa, di Minggu Advent yang ketiga ini, biarlah kasih setia-Mu menyertai kami di dalam pelaksanaan Natal yang akan dilaksanakan tanggal 15 Desember 2021 di hari Rabu nanti Bapa. Kami mau berdoa buat abang-abang kami yang melaksanakan Natal dari kelas 5, 6, dan 7 SMP, supaya semuanya bersuka cita di dalam perayaan Natal memperingati hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, supaya jangan menjadi penghalang buat permohonan kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Melpa, kita nyanyi dulu ya lagunya Putri Sion. Baik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Lipat tangannya, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan ketika hari ini Tuhan kami boleh berkumpul dengan adik-adik sekolah minggu, walaupun dalam ibadah virtual, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Ya, apa kabarnya? Iya, kakak harap semuanya dalam keadaan baik ya. Iya, adik-adik, cerita Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius 1 ayat 18 hingga 25. Ayo dibuka adik-adik. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 1 ayat 18 hingga 25. Ya, sudah? Di perjanjian baru ya adik-adik, kita akan membacakannya secara bersamaan. Adik-adik mengikutinya dari rumah ya. Oke. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik tidak terasa ya, sekarang sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Ayo, siapa yang bersuka cita? Pastinya senang ya. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Coba lihat, ada lilin di depan. Iya, berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Siapa yang bersuka cita pada hari ini? Pastinya semuanya adik-adik yang ada di rumah bersuka cita. Seperti tema kita di minggu hari ini adalah bersukacitalah. Tuhan ada di antara kita. Sekali lagi kakak katakan, bersukacitalah sebab Tuhan ada di antara kita. Ya, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang kelahiran Yesus. Namun sebelumnya kakak mau bertanya nih, adik-adik yang ada di rumah, ada yang namanya Immanuel? Ada yang bernama Immanuel yang ada di rumah? Oh ada, ya. Tahu nggak arti Immanuel itu apa? Tahu nggak? Iya, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Ya, seperti di ayat yang dikatakan di ayat yang ke-23 tadi. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Nah, kalau Allah menyertai kita, pastinya bagaimana perasaan adik-adik? Kalau Allah menyertai kita saat kita bangun tidur, saat kita mau melakukan sesuatu, saat kita mau ujian, bagaimana perasaannya? Pasti senang, tenang, damai, dan penuh sukacita. Ya benar ya? Seperti ada lagu dalam Kidung Jemaat nomor 410. Ayo, ada yang tahu Kidung Jemaat nomor 410? Iya, lagunya seperti ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Iya, saat Tuhan menyertai kita pasti ada perasaan tenang, apalagi minggu-minggu ujian ini pasti untuk adik-adik semua. Nah, ingatlah Tuhan menyertai kita adik-adik. Seperti firman Tuhan yang menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Iya, di firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 ini bercerita tentang kelahiran Yesus. Nah, bagaimana cerita tentang kelahiran Yesus, Kak? Oke, kakak mau ceritakan untuk adik-adik semua ya. Jadi suatu kali ada perempuan bernama Maria. Siapa namanya? Iya, Maria yang adalah ibu Yesus. Jadi saat itu dia sedang mengandung, tahu arti mengandung adik-adik? Lagi hamil. Mengandung dan akan melahirkan. Melahirkan siapa, Kak? Melahirkan Yesus Kristus. Tapi ternyata Maria itu belum menikah. Dia masih hanya bertunangan dengan tunangannya bernama Yusuf. Yusuf anak Daud. Terus pasti ada pertanyaan dari antara adik-adik. Terus bagaimana Maria mengandung, Kak? Bagaimana dia bisa hamil? Iya, Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang bayi bernama Yesus Kristus yang adalah juru selamat untuk seluruh dunia. Iya, itu dia. Sungguh luar biasa ya adik-adik cerita Alkitab kita pada hari ini. Ya, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus seperti yang ada difirmankan ini. Iya, itu dia. Lalu bagaimana dengan Yusuf tunangannya? Kan dia belum menikah, Kak. Ya, ternyata saat itu Yusuf sedang khawatir, takut apa yang terjadi padanya nanti.
Sehingga ia berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam agar Maria tidak mendapat malu dan keluarganya juga tidak mendapat malu. Namun saat ia masih merencanakannya, datanglah malaikat Tuhan dalam mimpi Yusuf. Saat Yusuf tertidur, malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf. Apa katanya? Malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf dalam mimpinya, berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus." Wah, sungguh luar biasa ya. Jadi saat itu, yang semulanya Yusuf takut, khawatir, sekarang tidak takut lagi. Apa yang dilakukannya? Ia melakukan seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya dan Maria melahirkan seorang bayi bernama Yesus Kristus yang menjadi penyelamat dunia. Itulah yang akan kita rayakan di Natal nantinya. Wah, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus adalah berita sukacita, bukan? Ya, pastinya sukacita. Semua orang bersukacita mendengar berita ini. Iya, sama seperti yang sudah dikatakan tadi, Yusuf semulanya takut, khawatir apa yang terjadi padanya, sementara Maria belum menikah. Namun Tuhan mengatakan bahwa jangan takut. Iya, untuk adik-adik sekolah minggu ada yang pernah takut? Takut Kak nanti nilai ujiannya rendah? Takut Kak dimarahi orang tua? Ya, ada yang pernah takut? Takut Kak kalau kita melakukan yang baik diejeki teman? Dibilang sok kudus, sok baik. Siapa yang pernah? Iya. Jangan takut adik-adik kalau melakukan hal yang baik, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, jangan takut. Ya, sebab Tuhan menyertai kita. Ya. Untuk itu adik-adik, firman Tuhan ini mau menceritakan kepada kita agar kita tidak takut, patuh terhadap orang tua, memiliki cinta kasih, harus saling mengasihi, sama seperti Yusuf yang tulus mengasihi Maria. Kita harus juga mengasihi saudara kita, keluarga kita, mama, bapak, kakak, dan semua orang. Ya, kita harus saling mengasihi adik-adik. Nah, itu dia. Nah, untuk itu kita harus bersukacita sebab Tuhan selalu beserta kita. Ingat, Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Yuk dilipat tangannya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Allah yang begitu baik menyertai adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah, yang masih memberkati tumbuh kembangnya. Tuhan berkatilah adik-adik sekolah minggu kami, apapun yang mereka lakukan, apapun yang menjadi persekolahan mereka saat ini Tuhan Engkau berkati. Mungkin mereka dalam masa ujian, Tuhan berkati mereka, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak terang Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah firman-Mu menjadi pedoman buat adik-adik sekolah minggu, buat kami semuanya Tuhan, agar kiranya kami boleh semakin taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, buat negara kami Indonesia, berkatilah negara kami Tuhan di tengah masih dalam masa pandemi. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau melindungi kami agar kami boleh terhindar dari
virus corona yang masih melanda negara kami. Biarlah Tuhan pandemik ini segera berakhir dan kami boleh berkumpul dengan adik-adik sekolah minggu, Horong 1 dan Horong 2 bersama-sama memuji Tuhan di gereja-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu HKBP Perdamaian, biarlah Engkau berkati gereja-Mu, biarlah menjadi wadah pelayanan, semakin banyak orang percaya kepada Tuhan, dan semuanya kami serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, orang tua dari anak-anak sekolah minggu, berkati mereka, berkati setiap pekerjaan tangan mereka, tambahkan rezeki, panjang umur, serta kesehatan untuk kami semuanya. Tuhan, kami tahu kami adalah orang yang berdosa, ampuni kami akan segala keberdosaan kami Tuhan, yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, agar kiranya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu, amin. Nah, gimana adik-adik cerita Alkitab tadi yang disampaikan oleh Kak Melpa? Masih ingat apa pesannya? Iya benar. Cerita Alkitab hari ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh takut. Kenapa nggak boleh takut Bang? Karena Allah beserta kita. Allah kita adalah Allah Immanuel. Maka dari itu, untuk menutup rangkaian ibadah kita menyatakan pujian, tenanglah kini hatiku. Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah berakhir dan kita akan tutup di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat memasuki Advent ketiga. Shalom.